Oke, langsung aja ya, saya mulai webinarnya. Sedikit perkenalkan, saya Ramanda Jisa. Saya siswa Universitas Teknokrat Indonesia, juga robotik di UKM Teknokrat di divisi KRSRI dan GCS. Saya juga seorang backend programmer di Dokter Mekanik Academy. Untuk link LinkedIn saya, ada juga GitHub, email, dan Telegram saya untuk yang atau menghubungi melalui kontak yang ada di sini. Nah, untuk pengenalan Node.js adalah cross-platform open source server environment yang dapat berjalan di Windows, Linux, Unix, Mac OS, dan lainnya. Node.js menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya dengan V8 engine yang memungkinkan eksekusi kode JavaScript di luar browser web. Ada beberapa contoh kelebihan dari Node.js, diantaranya itu ada yang pertama, mudah dikembangkan, banyak pengembangan aplikasi tertarik mudahnya pengembangan secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, real-time app. Node.js berjalan pada mesin V8 besutan Google sehingga memiliki kecepatan sinkronisasi yang cepat dan cocok digunakan untuk membangun real-time app. Yang ketiga, mudah untuk dipelajari dikarenakan Node.js menggunakan bahasa JavaScript yang memang sudah banyak digunakan, maka tidak sulit untuk mempelajari Node.js. Untuk instalasinya, kalian dapat langsung mendownload versi LTS dan menginstalnya pada link yang ada di sini. Jika proses instalasi sudah selesai, untuk mengecek apakah Node sudah terinstall atau belum, kalian bisa buka terminal lalu ketikkan perintah Node min version, maka akan tampil versi dari Node.js yang sudah terinstall. Selain itu, kalian juga bisa menginstal npm. Ini untuk menginstal Node.js beberapa versi, jadi bukan cuma satu versi aja. Untuk instalasinya ada di link ini, bisa kalian buka untuk instalasinya. Kalau udah instalasi selesai, lagi perintah nv untuk melihat proses instalasi berhasil. Terus yang selanjutnya ada read eval print loop atau yang biasa disingkat REPL. Node.js read eval print loop adalah sebuah lingkungan komputer yang mirip CMD pada Windows atau shell Unix atau Linux. REPL memiliki beberapa fungsi, yaitu read JavaScript yang pengguna, eval yaitu untuk evaluasi kode JavaScript yang telah dimasukkan, print menampilkan kode JavaScript yang telah dijalankan, loop mengulang kode secara terus-menerus hingga pengguna memberi perintah untuk berhenti. REPL sudah terpasang ketika memasang Node.js, dan dengan REPL memungkinkan pengguna untuk menjalankan kode JavaScript pada Node.js tanpa harus menyimpan kode tersebut ke dalam file. Hal ini memudahkan pengguna dalam pengetesan atau mencari kesalahan dalam kode JavaScript. Saat kita sudah berada di dalam REPL, untuk permulaan, mari kita coba melakukan penjumlahan sederhana menggunakan aritmatika. Sebelum menekan tombol Enter, dapat diperhatikan bahwa REPL sudah menampilkan hasil dari kode yang nah, ini kayak contoh. Ketika Node di terminal, masuk ke REPL-nya. Nah, ini sebelum menekan Enter, kita masukkan 5 tambah 7, dia langsung muncul. Kalau di Enter, muncul hasilnya 12. Terus, terdapat beberapa cara untuk keluar dari REPL. Bisa menggunakan exit, atau Ctrl D, atau Ctrl C 2 kali. Nah, ini untuk exitnya bisa dengan cara mengetikkan titik exit. Dan itu terdapat beberapa shortcut dan perintah pada REPL yang dapat mempercepat dan mempermudah penulisan kode. Berikut beberapa shortcut dan perintah pada REPL. Nah, ini perintahnya yang tadi, Ctrl C 2 kali untuk keluar dari REPL, Ctrl D juga untuk keluar dari REPL-nya, Ctrl L untuk membersihkan panah atas dan panah bawah, itu untuk melihat perintah-perintah atau kode yang telah dimasukkan ke dalam REPL. Ini tab untuk melihat seluruh list perintah, untuk menampilkan bantuan REPL.
titik save untuk menyimpan sesi REPL ke dalam file, terus ini titik load untuk memuat semua kode dari file REPL, titik break atau titik clear untuk keluar dari modul. Selanjutnya Node.js modul, kumpulan dari beberapa modul disebut juga package. Paket-paket ini diorganisasikan oleh paket singkat itu npm, merupakan package manager pada Node.js. npm dapat mengatur package-package yang digunakan pada Node.js seperti untuk install package, update package, uninstall, menggunakan file package.json untuk memantau modul-modul atau package-package yang telah dipasang pada sebuah project Node.js. Untuk melihat dan mencari package apa saja yang ada di npm, kalian dapat membuka link berikut di npmjs.com. Selanjutnya pada bagian ini kita akan mencoba bagaimana caranya menginstal package melalui npm. Pertama, sebuah directory dulu. Ntar buka cmd atau terminal dan yang tadi. Nah, contohnya di sini kita buka terminal. JSON itu memiliki banyak sekali properti di dalamnya. Sulit bagi kita untuk properti satu persatu. Untuk itu kita akan menggunakan perintah init yang disediakan oleh npm. Contohnya, paket JSON-nya kalau kita ketik sendiri ada banyak, dapat singkat dengan cara mengetikkan npm init di terminal. Min, iya. Kalau sudah, nanti dia muncul. Oke, lanjut. Ini untuk mengatasi secara manual. Tadi init untuk langsung, kalau npm init aja kita konfigurasi secara manual di terminal. Yes. Itu deskripsinya ya, deskripsi faktornya di itu secara manual. Jadi kita ketikkan dan isikan manual. Dan juga yang secara langsung atau otomatis dengan cara mengetikkan npm init minnya seperti yang dicontohkan pertama kali tadi. Untuk menginstal package yang kita butuhkan, kalian dapat mencarinya terlebih dahulu di website npmjs.com. Ini bisa kita buka websitenya. Nah, di sini kalian dapat cari package-package apa aja yang ada di Node. Nah, kita bakal install package yang namanya Mongos. Di sini kita cari Mongos. Ini dia Mongos. Nah, di sini ada cara untuk installnya yang di sebelah sini, kanan sini. Ini tinggal di copy aja. Diklik ini copy. Kalau udah ke copy, balik channel tadi. Di sini kita paste. Nah, kita tunggu proses instalasinya sampai
sambil nunggu kita lanjutin dulu aja sambil nunggu proses instalasinya. Nah, ini untuk dokumentasi tentang apa itu Mongos dapat dibaca di link yang ada di sini. Nah, ini. Biasanya Mongos ini dipakai untuk kita connect ke database MongoDB di Node kayaknya. Terus lanjut. Nah, ini cara installnya sesuai sama yang ada di ini, cara instalasinya. Nah, ntar kalau udah dia tampilannya kayak gini. Cuman ini koneksinya kayaknya. Jadi sambil lanjutin aja. Nah, untuk melihat daftar package apa aja yang udah diinstal, kita dapat membuka package, mengetikkan perintah ls dep pada terminal. Buka terminal baru. S. Nah, di sini lihat package apa terinstall, ada type, ada basin, ada memory pager, ada MongoDB string ULR, ada nah ini ada yang barusan kita install tadi kayaknya. Oh iya, nah, dia tulisannya seperti ini di terminalnya. Jadi di sini tadi sebelum kita install package, baris dari 12 sampai 14 ini kan belum ada. Jadi dia ditambahin secara otomatis kalau package. Lanjut. Nah, untuk menginstal caranya dengan cara mengetikkan uninstall nama package atau npm un nama package. Kita habis install Mongos ini kita install Mongos tadi yang di atas. Sekarang kita coba uninstall nah, hilang dia dari sini, dari package JSON-nya. Berhasil ke uninstall, di sini udah ada remove. Nah, lanjut. Nah, kalian bisa buka link ini. Sebentar saya kasih untuk codingannya, biar nggak usah capek-capek ngetik lagi. Itu bisa dibuka aja linknya, ada source code-nya, di clone dulu. Nah, nanti di dalamnya ada contoh codingan untuk backend yang nggak pakai Express. Jadi pakai modul bawaan dan ini coba kita buat. Di sini kita buat dulu. Kita buat file baru namanya ser.js. Di sini kita coba buat servernya. Yang pertama kita butuh modul yang namanya HTTP. Ini nggak perlu install lagi. Udah ada bawaan dari si node-nya.
Selanjutnya buat variabel namanya host di localhost. Kita buat variabel lagi port di port 3000. Kita buat sebuah function namanya request listener. Fungsinya menerima dua parameter, request sama respond. Fungsinya terus sn to terus kita buat variabel lagi namanya server http create server, masukin port sama kita bikin tadi variabelnya, terus bikin arrow function. Kita masukin yang ada di request, terus kita list servernya. Setelah ini aturan di sini kita konsol listening masukin. Kalau udah kita save. Untuk cara jalaninnya kita tinggal ketikkan aja node server.js. Nah, udah ini kan. Sekarang kita coba di buka host 3000. Nah ini kalau kita buka localhost 3000, servernya udah jalan. Biasanya sama yang kayak kita tulis tadi di sini. Bisa kita ganti tulisannya misalnya. Lalu save, kita Ctrl C, terus kita jalanin lagi. Coba buka lagi. Coba responnya jadi halo, nama saya Ramanda Jisaka Asra. Nah itu yang pertama, terus ini yang kedua. Buat file lagi namanya root server.js. Untuk yang kedua sama, kita butuh HTTP, cuman tambahan lagi namanya URL. Ini juga package bawaan dari Node.js. Terus yang ketiga kita butuh MySQL untuk connect ke database. Misal MySQL package-nya, kita buka terminal, ini kita stopin dulu. Nah, untuk install package MySQL. Ini
ini udah selesai SQL-nya. Terus tadi kita butuh host. Tadi hostnya di localhost. Butuh portnya tadi di 3000. Terus kita buat variabel namanya mydb l. Terus kita create connection. Ada beberapa parameter. Yang pertama hostnya di mana. Kalau saya jalannya di localhost. Terus user SQL-nya, passwordnya nggak ada, kosong. Terakhir database-nya kita kasih nama Professor. Kita jalanin dulu database-nya. Oke, udah. Terus lanjut, setelah database-nya kita buat konfigurasinya untuk host, user, root, path. Selanjutnya kita konekin database. Connect. If error, kita throw error. Terus kalau udah buat koneksi ke database-nya, kita butuh function request listener sama kayak yang pertama tadi. Ini kita buat request listener, terus kita buat variabel const. Kita pakai modul package bawaan dari modul tadi, URL, untuk parsing URL yang bakal diterima sama server nantinya. Terus kita buat sketch dari si path-nya. Untuk case yang pertama, semisal server itu diaksesnya root, log di terminal, di welcome selamat datang di server. Terus servernya bakal ngirim respon backend website sekolah kalau dia ngakses root. Selanjutnya yang kedua ada untuk case yang pertama. Nah, ini yang kedua, misalnya dia ngakses /get siswa di terminal, nanti bakal tulisan ada hit IP get siswa. Nah, ini untuk query-nya, untuk nge-get datanya, query kayak biasa, ini select semua kolom dari tabel siswa. Nah, ini query param. Misalnya nanti di query paramnya dimasukin NISN, query-nya kita tambahin where NISN, terus dari si param NISN ya. Nah, ini kita eksekusi query-nya yang tadi udah kita bikin. Ini kalau misal ada error, kalau berhasil datanya nanti bakal dikembalikan ke klien. Habis get ada
ada insert siswa. Nah, kalau yang ini untuk memasukkan data, kalau yang atas tadi untuk nge-get data, mendapatkan data, yang bawah untuk insert data siswa. Nah, ini sama kayak tadi, bakal nge-log dia, hit API insert siswa. Nah, ini bodinya nanti dikirim, parsing, datanya ada MSN, datanya ada alamat, ada nama siswa. Terus kita bikin query-nya, insert into siswa, NISN, nama siswa, alamat. Nah, ini value-nya NISN, nama, alamat. Terus kita eksekusi lagi query-nya. Kalau error bakal di throw error. Terus kalau nanti datanya balik di kliennya. Lanjut ada case yang ketiga untuk update siswa. Ini untuk update data siswa. Sama ini untuk nge-log, ini untuk data. Terus kita parsing datanya, JSON parse. Ini untuk nge-parsing ID-nya. Nah, ini kita bikin query, update, siswa, set. Nah, kalau misalnya NISN-nya itu ada di data update yang udah kita tadi dari JSON, query-nya kita ubah jadi NISN-nya sesuai sama NISN yang dimasukin. Terus nama siswanya juga sama kayak NISN, misalnya pengen diubah. Mungkin juga untuk alamatnya sama juga, kalau misalnya pengen diubah, dimasukin ke query-nya juga. Nah, ini query update ID yang tadi kita butuhin untuk update ID dari sistem. Nah, kita eksekusinya. Kalau error kayak biasa, ini kita kembalikan respon ke kalau sukses. Terus yang terakhir ada untuk delete siswa. Ini untuk nge-delete data siswa. Sama kayak tadi, kita butuh query paramnya. Nah, ini untuk query delete-nya, sintaks MySQL biasa. Kita masukin di sini. Nah, ini untuk respon payload-nya. Terus kita eksekusi query yang udah kita buat tadi, ID-nya. Bakal kita delete sesuai dengan ID yang dikirimkan nanti. Ini kalau error. Terus ini kalau sukses berhasil kita delete. Untuk yang terakhir case-nya yang default, misalnya client akses pet yang nggak ada di sini. Ini kan delete siswa, terus tadi ada update siswa, ada insert siswa, root. Nah, kalau misalnya yang akses di luar dari sini, kita bikin kalau udah di save ke terminal, kita coba lihat anon database data buat dulu ya.
Kita buat database-nya. Tadi kita kasih nama database kita root dasar. Buat di sini database namanya root dasar. Kita create. Terus kita buat tabel. Tadi kita kan ada tabel. Nama tabelnya tadi nama tabelnya siswa. Kita buat tabel siswa. Terus di tabel siswa kita ada 3 kolom, NISN, nama siswa, alamat, tambah satu lagi ID, jadi totalnya ada 4 kolom. Ini ID, NISN, nama siswa, sama alamat. ID tipenya integer, auto incrementnya kita checklist, untuk NISN-nya kita varchar, lengthnya 10 aja. Untuk nama siswa, varchar tipenya, lengthnya 100, alamat varchar juga, lengthnya 100 juga. Kita cek lagi. Udah kita Nah, udah. Sekarang kita coba Postman. Kalau belum punya Postman bisa install dulu aja. Nah, ini biasanya dipakai untuk ngetes API, atau enggak di VS Code kalian bisa install namanya Thunder Client, cari di extension sini Thunder Client. Nah, ini bisa diinstal untuk ngetes API yang kita buat. Nah, ini kan database-nya udah kita buat, coba kita jalanin lagi. Oh iya, belum dipanggil ya servernya. Kita baru nge-create request listener doang, servernya belum kita panggil. Nah, ini untuk manggilnya. Sama kayak tadi yang di pertama. Nah, di sini kan kita butuh server request listener. Ini juga request listener kita buat, terus kita listen. Nah, ini udah jalan. Database-nya juga udah, coba kita buka. Oh, ini coba kita send. Nah, ini hilang. Coba kita send lagi. Nah, ini backend website sekolah. Kalau kita ngakses root tadi sesuai yang kita tulis nah, ini kan backend website sekolah. Coba kita insert data siswanya. Di bodinya kita isinya
NSN-nya 1234566, nama siswa, alamatnya Jakarta Selatan. Terus ini pet-nya kita ganti insert siswa, terus metodenya, terus coba kita kirim. Berhasil insert data siswa. Coba kita cek di data, berhasil keubah, ketambah atau enggak. Nah ini masuk dia datanya, NSN-nya 1234566, nama siswanya, terus alamat juga. Oh iya, tadi ini untuk install Postman-nya. Nah ini di sini bisa langsung download aja, bisa dipakai di Windows, OS atau Linux nih di sini untuk downloadnya. Lanjut tadi ke codingan, ke Postman-nya. Tadi kan kita udah masukin satu data siswa, terus untuk nge-get datanya. Nah ini untuk nge-get datanya, get sesuai yang udah kita buat tadi di sini. Nah ini get siswa. Nah di sini. Nah ini kan tadi kita nge-hit API insert siswa untuk insert datanya. Terus metodenya tadi post. Sekarang kita coba untuk nge-get datanya. Di sini metodenya di get, terus path-nya ke get siswa. Terus coba kita kirim. Nah ini berhasil mendapatkan data siswa. Nah ini ID-nya yang udah kita bikin tadi. NSN, nama siswa, sama alamat. Terus misal kita pengen nge-get data siswa dengan NSN-nya, metodenya jangan lupa di get, terus ininya masih sama, get siswa, terus di sininya di query param, kita ke tab param sini, query param, NISN-nya kita ketik di sini, tulis NISN, terus value-nya 123456. Ini berhasil, NISN-nya sesuai 12345. Terus misal kita NISN-nya 123, coba kita send, datanya nggak ada karena NISN-nya nggak ada yang nilainya 123. Untuk update siswa, nah ini untuk update siswa. Nah ini update siswa, dia bakal update ID-nya. Di query ini kita masukin ID siswanya, kita get dulu, misalnya kita mau ganti, nah ini ID-nya kan 1, kita masukin di sini nilainya, value-nya 1, terus di body NISN-nya mau kita ganti 654321, terus namanya kita ganti Ashraf, terus alamatnya kita ganti Jakarta Timur. Kita jalanin, berhasil diupdate datanya. Coba kita get lagi, udah berubah atau belum datanya. Kita send, berubah, update NISN-nya, nama siswa sama alamatnya. Kita cek di database berubah atau enggak. Kita refresh, nah berubah datanya. Misal kita mau NISN-nya doang, NISN-nya kita update jadi 111. Kita juga berhasil update, kita get lagi, datanya berubah 111. Sini kita refresh, kita cek di database, berubah juga 111. Mau update nama, bisa juga. Karena namanya ganti jadi ada error. Kenapa ini error? Nama siswa. Coba kita
dulu di update siswanya. Oh, servernya crash dia. Kita jalanin ulang dulu. Nggak bisa, dia harus ada NSA-nya juga untuk update-nya. Servernya crash lagi. Nah, NSA-nya harus kita masukin. Kalau nggak dimasukin, dia bakal error. Ini kita ganti ke misalnya alamatnya. Target lagi. Berubah jadi Jakarta Barat. Terus nama tadi ya. Kita mau nyoba ganti nama siswa. Target lagi datanya. Berhasil keubah. Jadi NSN-nya wajib diisi kalau untuk mau update data siswanya. Lanjut yang terakhir kita buat untuk delete siswa. Nah ini delete siswa. Nah ini kan ID-nya 1, yang kita hapus, delete siswa, kita send. Berhasil ke delete, coba kita target. Berhasil ke delete. Ini datanya. Untuk delete, nah ini delete from siswa where ID. Nah ini ID-nya itu ID yang kita masukin tadi. ID-nya didapat dari query param delete sini nih. Kita parsing untuk mendapatkan ID-nya. Nah ini ID kita masukin di sini. Terus misal kita akses tadi kan kita buat cache yang nggak ada URL. Kita masukin asal-asalan error not found. Nah, ini not found error. Mungkin itu aja sih dari saya. Misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa email saya yang tadi ada atau chat saya lewat Telegram. Untuk link dari materinya bisa diakses dari link yang ada di sini. Ini udah saya kasih di chat, bisa dibuka aja untuk materi PPT-nya. Source code-nya juga ada linknya di situ, bisa dibuka. Mungkin sekian dari saya. Kasih telah hadir dan mendengarkan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.